Halo semuanya, selamat datang di video aku. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Trihapsari dari kelas 1NE dengan nomor NPM 0625 3060 1278. Pada kesempatan ini, aku akan membahas satu topik penting dalam pemahaman Pancasila, yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarki piramida. Topik ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana Pancasila bekerja sebagai sistem yang utuh dan menyeluruh. Mari kita mulai pembahasan dari pengertian dasar Pancasila sebagai sistem yang hidup dalam bangsa Indonesia. Bagian pertama, pengertian kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, namun dalam kajian filsafat negara, Pancasila tidak dipandang sebagai 5 nilai yang berdiri sendiri-sendiri. Sebaliknya, Pancasila adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Setiap sila saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Ketika kita mengamalkan satu sila, sebenarnya kita sedang mengamalkan sila-sila lain juga, karena tidak ada satu sila pun yang bisa dilepaskan dari yang lainnya. Inilah sebabnya kita mengenal istilah kesatuan sila-sila Pancasila, yaitu suatu pemahaman bahwa kelima sila merupakan bagian dari satu sistem nilai yang terintegrasi. Bagian yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami kesatuan sila, kita perlu kembali pada pandangan ahli Pancasila, khususnya Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang terdiri dari asas-asas fundamental yang saling berhubungan. Karena itu, hubungan antar sila bukan hanya hubungan logis, tetapi juga hubungan nilai dan pengalaman. Sila pertama menjadi basis moral, sila kedua mengatur hubungan antar manusia, sila ketiga mengatur hubungan sosial kebangsaan, sila keempat mengatur hubungan kekuasaan politik, dan sila kelima mengatur tujuan hidup bersama. Bagian yang ketiga, konsep hierarkis piramida. Notonegoro menggambarkan struktur Pancasila sebagai hierarkis piramida. Apa maksudnya? Hierarkis berarti bersusun secara bertingkat. Sila pertama mendasari sila kedua mendasari sila ketiga, dan seterusnya hingga sila kelima. Piramida berarti semakin ke atas semakin mendasar, dan semakin ke bawah nilai semakin operasional dan konkret. Struktur ini dapat digambarkan seperti sebuah bangunan. Puncaknya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di bawahnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab, disusul persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan bagian dasar atau tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Model piramida ini menegaskan bahwa pemahaman satu sila tidak dapat dilepaskan dari sila lainnya. Setiap sila merupakan pengejawantahan sila yang berada di atasnya. Bagian yang keempat, makna setiap sila dalam sistem hierarki piramida. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Bagaimana setiap sila bekerja dalam struktur hierarkis piramida? Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menempati posisi paling tinggi dalam struktur Pancasila. Mengapa? Karena sila ketuhanan menjadi dasar moral dan spiritual seluruh sila lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, nilai demokrasi, hingga keadilan sosial, semuanya harus dijalankan dalam bingkai moral ketuhanan. Artinya, perilaku manusia, perilaku masyarakat, maupun kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Dari sila pertama inilah martabat manusia diakui, nilai moral ditegakkan, dan arah kehidupan bangsa dibingkai oleh nilai-nilai luhur. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua merupakan penjabaran langsung dari sila ketuhanan. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka setiap manusia memiliki martabat yang sama. Sila ini mengajarkan kita untuk menghormati hak manusia, bersikap adil, dan menjauhi tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Dalam hubungan hierarkisnya, sila kemanusiaan kemudian menjadi dasar bagi nilai persatuan. Tidak mungkin ada persatuan jika tidak ada rasa kemanusiaan, saling menghormati, dan saling mengakui persamaan derajat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia.
Sila persatuan lahir dari pengakuan akan martabat manusia dan nilai kemanusiaan. Sila ini menekankan pentingnya hidup bersama dalam bingkai negara Indonesia. Persatuan bukan hanya soal rasa kebangsaan, tetapi juga kesadaran bahwa seluruh warga menjalankan kehidupan bersama sebagai bangsa yang setara dan bermartabat. Dalam sistem piramida, sila ini menjadi syarat bagi terciptanya demokrasi. Tanpa persatuan dan tanpa rasa kebersamaan, musyawarah dalam sila keempat tidak dapat berjalan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan bentuk operasional dari nilai persatuan dan nilai kemanusiaan. Disinilah aktivitas politik dan pemerintahan dijalankan menurut cara Pancasila. Nilai-nilai dalam sila keempat mencakup musyawarah, hikmat kebijaksanaan, perwakilan, kejujuran, anti dominasi dan anti pemaksaan. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal, bukan pula demokrasi otoriter. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Musyawarah untuk mufakat yang bijak merupakan pengamalan langsung sila ketuhanan kemanusiaan dan persatuan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan puncak tujuan dari keseluruhan sila. Tujuan akhir dari kehidupan berbangsa adalah terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Keadilan sosial hanya dapat tercapai apabila nilai keempat sila di atasnya dijalankan. Jika sila pertama menjadi dasar moral, sila kedua mengatur martabat manusia, sila ketiga menjaga persatuan, dan sila keempat mengatur mekanisme politik, maka sila kelima adalah hasil akhirnya. Sila kelima juga bersifat sangat operasional, tampak dalam kebijakan ekonomi, pembangunan, pemerataan, serta perlindungan sosial. Bagian 5. Hubungan antar sila secara menyeluruh. Hubungan antar sila Pancasila dapat dijelaskan dalam 3 bentuk. Yang pertama, hubungan vertikal atau hierarkis. Sila pertama adalah dasar, sila kedua adalah penjabaran, sila ketiga adalah akibat sosialnya, sila keempat adalah mekanismenya, dan sila kelima adalah tujuannya. Yang kedua, hubungan horizontal atau kesetaraan nilai. Walaupun tersusun secara bertingkat, kedudukan sila dalam hukum adalah setara. Tidak ada sila yang lebih tinggi kedudukannya secara konstitusional. Yang ketiga, hubungan fungsional. Setiap sila tidak bisa berjalan sendiri. Sila-sila hanya dapat menguatkan bila dijalankan bersama. Contohnya, keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa demokrasi. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa persatuan. Persatuan tidak kuat tanpa rasa kemanusiaan. Bagian yang keenam, contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, di lingkungan pemerintahan. Kebijakan negara harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial, dibuat melalui musyawarah dalam semangat persatuan, dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan moral ketuhanan. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Saling menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat, menjunjung persatuan nasional, menghormati hak orang lain, dan melaksanakan musyawarah dalam organisasi. Dan yang terakhir itu ada di kehidupan pribadi, beribadah sesuai agama, menghargai sesama, cinta tanah air, menghargai pendapat keluarga, dan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketujuh, implementasi dalam kehidupan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa tidak dapat dipisahkan dari struktur hierarkis piramida. Artinya, setiap kebijakan, tindakan, dan perilaku sosial harus mencerminkan yang pertama, dasar moral ketuhanan, yang kedua, martabat kemanusiaan, yang ketiga, kesadaran persatuan, yang keempat, cara bermusyawarah yang beradab, yang kelima, tujuan berupa keadilan sosial. Berikut pendalaman di berbagai aspek tetap sesuai kerangka hierarkis piramida. Yang pertama, implementasi nilai hierarkis dalam pemerintahan. Dalam sistem hierarkis, negara harus membuat kebijaksanaan dengan alur kesatuan sila. Kebijakan publik dimulai dari nilai ketuhanan, berpijak pada moral, dilanjutkan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, seperti melindungi hak-hak rakyat, diteruskan dengan menjaga persatuan, dengan tidak memicu konflik sosial, diformalkan melalui mekanisme musyawarah, seperti demokrasi perwakilan. Berorientasi pada keadilan sosial itu seperti pemerataan hasil kebijakan. Contoh penerapan yang benar.
Penyusunan undang-undang yang menolak diskriminasi sejalan dengan sila 1-5. Penyelesaian konflik sosial melalui mediasi bermusyawarah itu sila 2-4. Pengelolaan anggaran negara secara merata itu sila kelima sebagai tujuan. Implementasi ini menunjukkan bahwa setiap sila tidak boleh dipisahkan dalam proses pemerintahan. Yang kedua, implementasi kesatuan sila di lingkungan sosial. Masyarakat menerapkan hierarkis piramida dengan cara menjaga kerukunan antar umat beragama, itu sila pertama. Menghormati martabat dan hak setiap warga, itu sila kedua. Mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan kelompok, sila ketiga. Menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, sila keempat. Mendorong keadilan dan gotong royong, itu sila kelima. Dalam konteks hierarkis, perilaku sosial harus mencerminkan nilai sila-sila secara berjenjang, bukan hanya sebagian. Yang ketiga, implementasi kesatuan sila dalam diri individu. Individu menerapkan piramida nilai dengan cara berakhlak dan beriman, dasar moral itu sila pertama, berbuat adil dan beradab, sikap pada sesama itu sila kedua, mencintai tanah air dan menjunjung persatuan, sikap kebangsaan, sila ketiga, mengambil keputusan secara musyawarah dalam keluarga itu etika dan diskusi itu sila keempat, bersikap adil dalam kehidupan, tujuan hidup sosial itu sila kelima. Inilah gambaran bahwa struktur hierarkis piramida diterapkan mulai dari level diri hingga negara. Bagian 8. Kesalahan penerapan jika salah satu Pancasila dipisahkan. Ini sangat relevan dengan kesatuan sila-sila. Kesatuan sila berarti setiap sila harus berjalan bersama jika salah satu sila dilepaskan dari lainnya. Terjadilah penyimpangan. Berikut penjelasan dan akibatnya. Yang pertama, tanpa sila ketuhanan, nilai moral hilang. Jika hanya mengandalkan kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi tanpa nilai moral, maka politik bisa korup, demokrasi tanpa etika, persatuan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini membuktikan sila pertama adalah dasar hierarkis tertinggi. Yang kedua, tanpa sila kemanusiaan, demokrasi berubah menjadi kekerasan mayoritas, musyawarah bisa berubah menjadi pemaksaan, persatuan menjadi alat dominasi, keadilan tidak tercapai karena manusia tidak dihargai, maka sila kedua adalah jembatan moral antara sila pertama dan sila ketiga. Yang ketiga, tanpa sila persatuan, bangsa terpecah, kemanusiaan hanya dipahami untuk kelompok tertentu, demokrasi penuh konflik, keadilan sosial tidak pernah merata, persatuan adalah fondasi sosial politik dari piramida. Yang keempat, tanpa sila kerakyatan atau otoritarianisme, musyawarah tidak berjalan, persatuan dipaksakan, kemanusiaan terabaikan, keadilan sosial mustahil tercapai. Demokrasi Pancasila adalah mekanisme penting dalam piramida nilai. Yang kelima, tanpa sila keadilan sosial, tujuan negara hilang. Tidak ada pemerataan, kesenjangan ekstrim, muncul konflik sosial, keadilan sosial adalah puncak tujuan dari sistem hierarkis. Bagian 9. Dampak positif konsep hierarkis piramida. Konsep kesatuan sila-sila Pancasila memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa. Yang pertama, kebijakan negara lebih terarah karena harus melalui alur nilai dari sila pertama hingga sila kelima. Yang kedua, masyarakat memiliki pedoman etis yang utuh. Tidak hanya beragama, tetapi juga berperi kemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berlaku adil. Yang ketiga, menghindari ekstremisme, baik ekstremisme agama, ekstremisme politik, maupun ekstremisme identitas, karena seluruh sila saling mengoreksi. Yang keempat, menciptakan harmoni sosial, karena tiap sila saling menyeimbangkan satu sama lain. Yang kelima, menjaga karakter bangsa. Kesatuan sila menciptakan identitas unik Indonesia yang berbeda dari bangsa lain. Bagian 10. Relevansi hierarkis piramida di era modern. Walaupun konsep hierarkis piramida berasal dari pemikiran filsafat klasik, nilainya tetap sangat relevan. Di era digital, moral ketuhanan atau sila pertama menjadi dasar etika bermedia. Di era global, kemanusiaan universal atau sila kedua menguatkan toleransi. Di era multikultural, persatuan nasional atau sila ketiga menjadi benteng perpecahan. Di era demokrasi terbuka, musyawarah atau sila keempat mencegah polarisasi. Di era ekonomi global, keadilan sosial atau sila kelima menjaga kesejahteraan rakyat. Struktur hierarkis piramida membantu bangsa tetap stabil, berkarakter, dan humanis di tengah perkembangan zaman. Jadi, kesimpulannya adalah konsep kesatuan sila-sila Pancasila dalam sistem hierarkis piramida menunjukkan bahwa
Pancasila bukan 5 nilai yang berdiri sendiri, melainkan satu sistem yang saling mendukung, dengan urutan nilai yang runtut, dari moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan, dan dengan tujuan akhir yang jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap penyimpangan pada satu sila akan merusak keseluruhan sistem. Karena itu, memahami kesatuan sila bukan hanya teori, tetapi landasan untuk hidup berbangsa.